Oke, Waalaikumsalam. selamat malam. Selamat malam teman-teman semua. Teman-teman semua yang bergerak di bidang properti. Puji syukur semoga sehat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah akhir-akhir ini kita melihat di jalan-jalan sudah padat, mobil-mobil sudah banyak, motor-motor sudah memadati jalan raya, menandakan semoga ekonomi kita semakin membaik dengan adanya pergerakan yang banyak di masyarakat tersebut. Tentu saja ini menjadi sebuah sinyal yang baik, terutama di bisnis properti yang kita semua ini sedang geluti. Gitu loh. Pergerakan-pergerakan ini kan cukup dan sangat dibutuhkan bagi pembisnis properti. Untuk apa? Untuk ya sedikit banyak melihat dagangannya, sedikit banyak agar produk-produk kita terlihat dan terekspos, serta yang minat untuk terkait produk kita pada datang ke sini. Sehingga aktivitas yang tidak dibatasi ini menjadi momentum bagi kita. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah siap atau belum nih. Kemarin-kemarin apakah kita sudah mempersiapkan atau belum agar produk-produk kita ini ataupun skill-skill kita ini dipersiapkan untuk menampung potensi-potensi itu tersebut. Malam hari ini kami dari In-House Academy bekerjasama dengan Banyulangit Land akan mengadakan tentang diskusi terkait dengan potensi marketing di potensi marketing ketika kita sudah mempersiapkan diri. Gitu loh. Acara ini bekerjasama dengan Banyulangit Land, Kauman Village, serta Firdaus. Itu adalah supporter, ya, adalah sponsor dari In-House Academy yang menjadikan kita dapat ngobrol pada malam hari ini. Saya tidak akan sendiri, ada Pak Kin di sana. Halo Pak Kin, belum kelihatan ini Pak Kin, lagi nyeting apa. Nanti dan ada teman-teman juga dari Banyulangit Land, dari Firdaus juga, ada Pak Taufik di sini, dari BLL itu sendiri ada Pak Agung, saya lihat tadi, Pak Irfan, dan ada teman-teman marketing yang lain. Harapannya diskusi pada malam hari ini kita melahirkan melahirkan titik terang baru terkait dengan potensi marketing yang akan kita bangun, yang akan kita susun, dan yang akan kita ramu bersama-sama sehingga targetan kita sesuai dan tertarget. Kasus-kasus yang kemarin terkait dengan pembatasan sosial, terkait dengan pembatasan aktivitas, itu membuat kita lebih dan lebih belajar bahwasanya harus ada formula khusus di mana marketing ini kalau dulu contohlah di Jogja kita produk aja dikemas dengan harga yang murah dan kualitas yang mumpuni aja sudah diem aja, nggak perlu ditawar-tawar aja udah sold out lah, katakan seperti itu. Saya ingat betul di tahun 2018 ketika saya kecil-kecilan buat traveling itu ya tanpa harus favivu dalam tanda kutip produk kami itu gampang terjual, bahkan setiap minggu ada orang survei. Tetapi pasca itu kan sangat drop, dan kita semua paham, mungkin di sini juga ada nanti bisa sharing khusus, tidak hanya
dari Pak Kin mungkin yang akan menjadi sharing, ataupun dari BLL, ataupun dari Firdaus, ataupun dari Kauman Village. Tetapi teman-teman yang di sini kita forumnya itu diskusi bersama lah. Ini bukan forum seminar dalam tanda kutip Pak Kin yang akan mengisi materi ataupun dari siapa, tetapi ini adalah diskusi bersama menemukan formula baru. Insya Allah acara ini akan direkam, update mengenai rekaman tersebut nanti kita akan coba sebarkan melalui link yang tertera di In-House Academy. Untuk itu, teman-teman sekalian yang belum bergabung bersama In-House Academy, silakan bisa bergabung. Caranya cukup mudah, tinggal klik inhouseacademy.id, teman-teman di sana bisa bergabung. Lalu apa sih In-House Academy ini? In-House Academy adalah property hub community. Jadi property hub community adalah sebuah jejaring sosial bagi pengusaha properti. Jadi di properti itu kan turunannya banyak. Ada developer itu sendiri, ada marketer, ada kontraktor, ada sales, ada agen, bahkan ada supplier bahan baku. Di situ juga ada yang jual istilahnya jasa legalitas, semuanya terbentuk. Ada investor juga dan bahkan ada user juga. Semuanya bertemu di situ dalam satu jejaring sosial. Jadi bisa ngobrol, bukan hanya nanti ngobrol berdasarkan saya butuh A, B, C, tetapi bisa berkolaborasi bersama, membangun bisnis bersama, maupun hanya sekedar say hello, belajar bersama, upgrade ilmu bersama. Maka dari itu teman-teman sekalian, monggo silahkan teman-teman yang belum bergabung bersama In-House Academy, caranya cukup mudah, tinggal klik inhouseacademy.id, tinggal klik daftar, email, nama, simple lah, seperti teman-teman mendaftarkan jejaring sosial yang lain seperti Facebook maupun Instagram, seperti itu. Mungkin itu perkenalan dari kami. Saya Diva Prasetya, mewakili dari In-House Academy dan Kauman Village. Berterima kasih pada Bapak-Bapak yang sudah berantusias bergabung pada ngobrol pada malam ini. Sekali lagi forum ini adalah forum menemukan formula ataupun mematangkan formula terkait dengan gagasan marketing kita, khususnya di Jogja ini. Gimana nih kita akan berperan, kita akan menemukan satu titik yang tertarget. Potensi sudah ada, kita dilihat dari mungkin teman-teman yang di sini sudah ada di marketing, mungkin akhir-akhir ini ketika kita nge-share di marketplace agak sedikit tanggapannya agak sedikit naik daripada beberapa bulan yang lalu. Itu salah satu indikasi bahwasanya pasar kita sedang akan naik nih. Bukan berarti ini sudah normal seperti dulu, tetapi kita perlu mempersiapkan yang lain. Itu mungkin gambaran awal dari saya untuk pengantar diskusi kita. Selanjutnya dari Pak Kin sendiri mungkin ada tambahan, Pak, seperti itu. Nanti gagasan-gagasan dari teman-teman akan kita tulis, akan kita notulensi, sehingga ini menjadi sebuah formula yang luar biasa ketika semua pengalaman, ilmu yang sudah kita alami, kita nggak silaturahmi di forum-forum marketing maupun forum-forum yang berasaskan siapa boleh ngobrol dan punya formulasi dari berbagai aspek dan berbagai sumber. Pada Pak Kin, monggo Pak dipersilahkan. Oke, tes. Apakah masuk suaranya? Oke ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Ini saya agak dangak ya. Kameranya di atas. Saya turunin dulu. Ya. Selamat malam Pak Rajito. Iya. Mikrofonnya jangan lupa dibuka. Ada Pak Arif
Gastrat nih, ya. Pak Arif Gastrat dari mana nih? Ada Pak Dimas Bantul, ada Mbak Tari Esbel, ada Pak Agung, ada Pak Irfan, ada Mas Irfan, ada Pak Daru juga nih, Pak Taufik. Pak Daru apa kabar? Lama nggak besuwo. Sudah berapa PPKM sudah dilewatin ini? Iya Pak, halo, assalamualaikum. Iya. Kayaknya udah 3 tahun nggak ketemu Pak ya? Udah lama ya. banget. Kangen tuh survei lokasi lagi nih sebenarnya. Iya. Terakhir survei lokasi di mana kita? Di Pelemburan kali ya. Atau yang Pelemburan ya? terakhir. Atau mana ya? Nah, Pelemburan kali ya. Dari Pugeran ke Pelemburan terus ada setelah itu ada lagi enggak ya? Jakal. Jakal. Mana tuh? Oh, Jakal. Terakhir Jakal ya. Yang Terakhir Jakal ya. Itu ikut saya juga. Sempat ngumpul di kosnya Pak Agus kemarin. Ya. Daerah Besi ke Utara itu ya. Iya. Udah agak lama jadi lupa. Pak Irfan masih pakai topi proyek aja nih. Masih kerja nih kayaknya Pak Irfan. Iya Pak, keenakan pakai topi nih. Kan banyak-banyak. Iya. Habis sampai dari Sukoharjo, dari Solo. Oh, luar biasa. Pak Agung, apa kabar Pak Agung? Alhamdulillah kabar baik, Bapak semua, selamat malam semuanya. Weh, udah banyak cuan nih kayaknya. Ya, alhamdulillah, insya Allah, doanya aja. Mas Eki baru masuk nih kayaknya ya. Ki Haryadi. Mas Eki, assalamualaikum. Siap, hadir Mas Ikin. Oh, ini ya? Di rumah apalagi goes nih? Lagi selesai pertemuan nih sambil jalan pakai headset. Oh, kirain lagi goes. Udah tadi pagi, aman. Udah sampai mana Pak? Udah sampai tadi pasar ikan Rewulu yang di dekat tempat kita itu. Emang ada Pak pasar ikan di situ? Tuh tahu saya. Ada. Yang pasar sebelah itu perempatan gitu loh Pak. Rewulu Jalan Wates kan? Iya, Jalan Wates. Yang ada pasar ikan. Lurus ke arah itu Pak, Gudian itu. Arah Gudian ya? Iya. Oh, ke utara berarti? Siap, ke utara. Ikan laut apa ikan apa? Insya Allah. Sip. Ada Mas Dimas Bantul nih. Perkenalan dulu nih, Mas Dimas Bantul. Selamat malam Mas Dimas. Atau Pak Arif. Selamat malam Pak Arif. Waduh, sambil tiduran nih kayaknya. Ya. Terima kasih Bapak-Bapak yang alhamdulillah ini PPKM di Jogja sudah masuk level 2. Mudah-mudahan nanti turun terus. Walaupun banyak indikasi terkait dengan akan ada gelombang ketiga gitu. Tapi mudah-mudahan ya nggak begitu parah lah. Karena pasti pandemi ini kan kalau dibilang habis ya nggak mungkin habis. Penyakit tetap ada, cuman kita dibiasakan untuk berhadapan dengan kondisi hari ini. Dan alhamdulillahnya kita bisa silaturahmi lagi karena sekian lama kita nggak bisa pertemuan secara fisik, online pun terhambat karena memang teman-teman lagi sibuk dengan produknya. Makanya malam ini coba kita diskusi dari teman-teman marketing yang hadir hari ini, walaupun hanya beberapa, tapi nggak apa-apa, nanti kita coba rutinkan lagi aktivitas sharing semacam ini. Tujuannya satu, kalau kemarin hanya Banyulangit Land yang berusaha untuk memfasilitasi teman-teman semua, tapi kita coba di tahun 2001 ini kita coba lebarkan lagi kolaborasinya menjadi sebuah kolaborasi yang lebih besar lagi. Makanya In-House Academy memanfaatkan fasilitas yang ada di In-House Academy menjadi bagian dari
cara kita berhubungan, cara kita saling berkomunikasi terkait dengan bisnis properti ini, baik itu dari developer ke marketing, begitu juga sebaliknya marketing ke developer juga. Dan kenapa menjadi penting di sini komunikasi harus terjalin di antara developer dan marketing ini? Karena kondisi hari ini memang produk properti itu menjadi tidak sesimpel kemarin gitu. Kalau kemarin apa namanya, ya kebutuhan banyak, produk banyak, tapi yang kondisinya memang memungkinkan. Tapi hari ini produknya saya pikir tidak juga berkurang, tapi tetap dan cenderung bertambah. Calon pembelinya pun masih wait and see, hanya menunggu gitu. Tapi mudah-mudahan ini menjadi sinyal baik buat kita bahwa PPKM level 2 ini menjadi sinyal, apalagi pintu wisata dari saya baca di surat edaran Pemda tadi, surat wisata juga sudah mulai dibuka. Tanpa dibuka pun kemarin arah ke Gunung Kidul sudah sangat ramai, dan Kaliurang tidak pernah sepi dan lain-lain, tapi memang agak masuk sedikit ke kampung memang masih sepi kondisinya. Artinya orang Jogjanya sendiri masih bertahan di rumah, tapi memang orang yang di luar Jogja sudah mulai masuk Jogja, dan ini sinyalnya positif. Hanya saja kalau kita berhitung hari, sekarang sudah bulan pertengahan bulan Oktober, jadi kalau sama seperti momentum-momentum lainnya, bahwa Jogja itu akan menjadi daya tarik ketika musim-musim liburan. Jadi kalau kita perkirakan di bulan Desember nanti, mungkin juga akan menjadi gelombang wisata juga yang hadir ke Jogja juga menjadi lebih banyak lagi. Hanya masalahnya teman-teman di Jogja apakah sudah siap untuk menyambut itu atau justru malah tidak ada persiapan sama sekali. Maka In-House Academy coba menjembatani teman-teman di developer, berikut juga di teman-teman di marketing. Kira-kira bagi teman-teman marketing apa nih yang perlu disupport dalam tanda kutip terkait dengan kondisi per hari ini yang cenderung tidak mudah. Kenapa saya bilang cenderung tidak mudah? Karena memang semuanya sekarang sudah go online, go internet. Semuanya lari ke internet semua. Hanya masalahnya sekarang kalau semua udah bermain di situ, terus apa yang membedakan kita dengan yang lain? Gitu. Nah, ini banyak hal yang harus kita persiapkan. Tapi bagi developer, ini kesempatan baik juga untuk menata produknya. Jadi persiapan-persiapan terkait dengan lokasi dan legalitas juga ini momentum juga untuk saling persiapan. Walaupun kita pahami pada kondisi per hari ini developer tidak mudah juga untuk melakukan aktivitas, apalagi terkait dengan aktivitas yang mengeluarkan budget. Karena kalau tanpa budget pun hari ini di lapangan juga contoh ada beberapa lokasi memang didiemin 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan pun sudah penuh dengan rumput lagi. Nggak cuma rumput tumbuhnya, ada jagung, ada ketela, dan lain-lain karena ditanemin daripada tanahnya kosong gitu. Jadi di sini juga ada Pak Irfan, Pak Agung, juga saya pikir juga mewakili teman-teman di Banyulangit Land. Kemudian ada Pak Topik, nanti bisa kenalan juga. Beliau juga hari ini sedang coba menawarkan juga ada produk di Karanganyar itu, Green Firdaus Resident, dan alhamdulillahnya juga dalam bulan ini juga Banyulangit Land dan beberapa teman juga di In-House Academy coba mengkolaborasikan sebuah proyek yang ada di Sedayu. Nah, itu digabungkan menjadi Banyulangit Land Sedayu. Itu proyek kolaborasi juga dengan teman-teman. Ada juga di situ ada Mas Irfan juga dari Kauman dan Mas Diva, kemudian ada Pak Taufik juga, kemudian ada juga beberapa teman yang di Banyulangit Land juga. Dan ini mudah-mudahan proyek kolaborasi ini menjadi sebuah solusi. Solusi pertama adalah bagi teman-teman developer sendiri, karena untuk bergerak per hari ini itu setiap aktivitas adalah budget, tapi juga harus realistis budget yang dikeluarkan kalau tidak ada cash in juga menjadi sebuah kendala juga. Nah, ini coba kita diskusi dengan teman-teman marketing. Kira-kira diskusi hari ini paling tidak kita menemukan sedikit
pencerahan bagi teman-teman marketing dan juga teman-teman developer untuk saling mengakomodir kepentingan. Saya pikir juga sama, teman-teman marketing juga sebagai garda depan, beliau juga akan membutuhkan produk-produk yang berkualitas juga, tidak hanya dari sisi kualitas bangunan, tapi juga kualitas dalam tanda kutip legalitas dan lain-lainnya juga. Nah, memang agak menariknya dalam beberapa minggu ini ada sebuah lahan yang cukup menurut kami layak juga untuk kita kembangkan. Jadi di Sedayu, tepatnya nanti di Argosari, itu Kecamatan Argosari, itu harga bisa cukup signifikan untuk kelas mid low gitu. Tapi dia tidak harga rumah murah gitu. Saya pikir murahnya bukan dari sisi kualitas, tapi murahnya lebih ke karena memang sejujurnya bahan bakunya masih cukup layak untuk dikembangkan sebagai perumahan. Nah, kami tidak nanti akan diterangkan juga sama Pak Taufik, mudah-mudahan dari Balai Banyulangit Land Sedayu nanti akan diterangkan juga konsep-konsep yang akan ditawarkan terkait dengan itu. Tapi sekali lagi hari ini kita diskusinya lebih ke menjalin silaturahmi kembali yang sempat terputus kemarin. Tak terasa Banyulangit juga udah tahunan lebih ini kita berkomunikasi. Kemarin kita hampir setiap minggu melakukan aktivitas dan lain-lain sebelum jadinya pengetatan secara mikro kemarin. Jadi kalau kemarin walaupun pandemi sudah berlangsung, tapi kita masih sempat berkumpul juga, tapi kondisi-kondisi terakhir memang cukup memprihatinkan dengan gelombang kedua kemarin, di mana rumah sakit juga penuh dan lain-lain, ya kita coba menahan diri. Tapi alhamdulillah kondisi hari ini kita syukurin, dan alhamdulillahnya juga hari ini juga kita bisa berkumpul kembali walaupun secara virtual. Mungkin prolog saya begitu dulu Mas Dipa, nanti kita diskusi, kita buka aja. Ini teman-teman yang lain sudah mulai masuk juga. Monggo Mas Dipa. Mas Dipa, Mas Dipa. Oke Pak. Ya. Wah ini nyeting OBS Pak. Iya. Bolak-balik Pak. Oke, terima kasih Pak atas sharingnya buat teman-teman sekalian. Mungkin ada yang mau sharing dulu terkait dengan kondisi pasar pada saat ini, kira-kira mulai dari kondisi konsumen maupun sekarang proyek yang lagi, kan di sini kan temanya tentang marketing ya Pak ya. Jadi Ya. Mungkin marketing yang sudah expert di sini bisa memberikan insight lah kepada kita bahwasanya yang lagi booming tuh yang seperti apa sih, yang lagi naik daun tuh yang produk kayak apa, terus pola yang teman-teman sudah kerjakan tuh seperti apa. Mungkin dari situ dulu Pak awalannya untuk kita diskusi bersama-sama. Monggo teman-teman, ini sharing aja. Kalau ada masukan lebih baik. Tapi untuk pancingan, mungkin Mas Dipa bisa share sedikit Mas tentang produk Kauman Village-nya yang ada di Sedayu juga Mas ya? Ya benar Pak, di Sedayu juga. Mohon bantuan Pak Kin mungkin Ya. yang dekat dengan untuk share screen di Kauman Pak. Sudah Oke. saya. Mungkin cerita juga Mas, apa itu Kauman dan lain-lain. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya dibantu Pak Kin menjadi konsultan brandingnya maupun konsultan proyeknya, diarahkan untuk membuat Kauman Village. Nah, agak sedikit berani dalam tanda kutip kok ngambil nama Kauman Village. Karena Kauman tuh di Jogja ya hanya satu, yaitu di
di utara alun-alun selatan sama di sebelah alun-alun utara. Itu hanya Kampung Kauman cuma satu itu, dan bahkan itu menjadi sebuah sebuah ikon dari Yogyakarta sendiri, Kauman. Ya, banyak di kota-kota kan kalau dekat masjid itu kan ya Kauman dan sebagainya. Seperti itu. Tetapi yang kita ambil kenapa itu Kauman, karena kita pengen adanya konsep humanis yang dimana di Kauman itu tercipta, di Kauman itu terbentuk. Nah, seperti itu. Kita lihat ya banyaklah tokoh-tokoh penting yang lahir dari kampung Kauman gitu. Nah, itu salah satu indikator untuk kita ambil bahwasannya itu yang akan kita bentuk, yang akan kita ambil seperti halnya ada spirit, ya kan? Spirit humanis ataupun spirit istilahnya banyak tokoh-tokoh yang lahir dan tokoh yang besar karena di Kauman itu sendiri, itu salah satunya. Yang kedua, jarak antara satu dengan yang lain tidak dipungkiri di Kauman adalah tidak berjarak, dalam tanda kutip adalah kita tahu di perumahan itu secara umum malah biasanya adalah orang-orang menciptakan jarak gitu loh. Orang satu dengan lain isunya ada yang nggak kenal satu sama lain. Tetapi kita lihat di era sekarang rumah itu yang akan kita bentuk adalah satu keluarga itu ya berasal dari rumah yang sehat, rumah yang secara harmonis kita bentuk setiap hari menjadi keluarga yang ya kalau dalam Islam ya madani lah, seperti itu. Selanjutnya kemarin kita lihatlah ada kasus COVID yang meningkat seperti itu. Bukan keluarga, bukan saudara jauh, tetapi tetangga yang hari ini menjadi penolong kita yang pertama. Maka dari itu, tanpa mengurangi eksklusivitas lah, kalau dalam tanda kutip adalah kita beli produk di perumahan karena kita pengen eksklusif, kita beli produk di perumahan itu karena pengen kita merasa nyaman dan merasa enggak terganggu, itu oke, itu tetap ada ranah-ranah privat, tetapi ranah-ranah humanis juga harus kita tonjolkan di situ. Nah, itu bukan hanya dalam segi brand yang akan kita angkat, tetapi dalam segi bentuk rumahnya. Sebagai contoh, salah satunya dari sisi depannya seperti ini, yaitu ada sekat pembatas yang kita lihat di sebelah sana, ada yang tidak terlalu tinggi, ada ruang privasi juga yang di belakang agar bentuk privasi itu terjaga. Tetapi dalam bentuk rumah-rumahnya itu mengedepan sosial, seperti ada ruang duduk di situ, itu menjadi salah satu titik sentral untuk bertemu, nongkrong maupun bersosialisasi di situ. Ini memang agak lebih ideal ketika kita berbicara dengan jumlah yang banyak, jumlah yang tidak sedikit dalam tanda kutip. Kalau di Kauman ini kan saya bersama Pak Akin itu memulai dengan 8 unit saja berlokasi di Sedayu dan 3 unit berlokasi di Minggir Sleman. Nah, 8 unit yang sudah ready ini harapannya menjadi cikal bakal atas tujuan kami terkait dengan kita tuh punya produk lokal yang brand lokal yang harus kita angkat. Nama ini kan
nama lokal. Kauman ini kan nama lokal dan ini bagus loh karena di Kampung Kauman biasanya melahirkan orang-orang hebat. Bahkan kalau saya lihat di Kampung Kauman yang di Jogja itu banyak pahlawan nasional yang lahir di situ seperti itu. Bahkan kita lihat di kota-kota mungkin ya kebanyakan ya di Pulau Jawa, Kauman itu kan ya tercipta dari nama kaum orang yang berilmu seperti itu. Harapannya yang tinggal di situ juga, nama kan adalah sebuah doa ya. Harapannya adalah yang tinggal di situ adalah membentuk keluarga yang berilmu, membentuk keluarga yang berakhlak, seperti itu. Jadi, nah lokasinya itu di belakang PLN Sedayu kalau yang di Sedayu, atau ya dekat Sekolah Mualimin. Kalau bapak-bapak pernah lihat pelang yang Mualimin yang besar itu kan ada jalan menuju ke selatan ke arah belakang PLN. Nah, sekitar kurang lebih 900 meteran lah sudah sampai di situ. Nah, lingkungan rumah 2 lantai. Jadi tetangga yang sudah sold out yang di depan itu lingkungannya rumah 2 lantai dan rumah-rumah besar. Nah, kami dari Kauman akan ada inisiatif ketika kafling A1, A2, A3, A4 ini adalah kafling 1 lantai. Nah, kafling yang B1, B2, B3, nah itu kafling yang 2 lantai. Seperti itu. Harga kita akan lepas di harga 399 juta. Seperti itu. Nah, harapannya monggo bareng-bareng kita bisa berkolaborasi, kita bisa sama-sama lah kita kolaborasi atas produk yang kami bentuk ini. Nah, kalau dari segi satu legalitas, insya Allah sedang on progress, sudah pengajuan pecah dan ini atas SHM ya, bukan atas nama PT, ini sudah SHM, jadi nanti enak lah, jadi bukan SHGB, seperti itu, dan insya Allah ya masalah kualitas karena makin yang mendampingi kami, masalah kualitas dan legalitas adalah wajib ain lah, harus kita selesaikan di awal. Seperti itu. Mohon ini masih dalam tahap pre-launching, ada tanggapan dari teman-teman marketing yang sudah expert di sini, kira-kira kurangnya apa, pemanisnya gimana, agar kita sama-sama melangkah ke depan dan menjadikan ini menjadi rezeki kita bersama. Terima kasih Pak Kin atas kesempatannya. Atau tambahan mungkin dari Pak Kin? Ya Mas, itu ada komentar tuh di chat. Trennya Kauman kurang komersial. Gitu. Ya, jadi memang khusus untuk Kauman ini sebenarnya tidak hanya sekedar nama, tapi juga ini bagian dari kontribusi teman-teman terkait di proyek ini terhadap sebuah aktivitas yang sebenarnya ini kita kerjasama dengan PCM Minggir namanya. PCM Minggir itu sebuah cabang apa ranting ya Mas? Cabang ya. Cabang Pak, tingkat kecamatan. Ya, jadi kecamatan Minggir itu dia punya aset, salah satunya aset yang ada di PLN Sedayu ini itu sebenarnya niatnya adalah ada seseorang yang mewakafkan tanahnya, yang dimana uang tersebut bisa untuk dikembangkan pesantren yang akan dibangun sama PCM Minggir. Jadi ini memang murni tidak 100% bisnis, tapi bagian dari kegiatan sosial juga. Seandainya tanah tersebut bisa dijual kepada konsumen dan uang tersebut bisa dipergunakan PCM Minggir untuk meningkatkan pesantren yang akan dibangun di Kecamatan Minggir. Jadi karena memang Pilit ini tidak hanya sekedar brand, tapi juga bagian dari bisnis yang dilakukan sama PCM Minggir terkait dengan aset-aset mereka. Mudah-mudahan itu menjadi jalan. Sebab kalau tanahnya dibiarkan saja dan kebenaran ini terdiri dari 2 sertifikat.
Yang blok B itu dia satu sertifikat sendiri, blok A ini satu sertifikat sendiri. Makanya pecahnya bisa 4 secara perorangan. Jadi nggak perlu PT dia. Jadi udah pecah. Tapi sekali lagi ini penawaran yang dibuat ini ada satu di Kauman ini, ada di Sedayu, satunya lagi di Kecamatan Minggirnya sendiri. Itu juga bagian dari pengurus Kecamatan Minggir juga ada 3 kapling kalau nggak salah. Itu. Nanti untuk lebih detailnya, nanti brosur-brosur ini nanti akan di-share di grup Telegram In-House Academy. Jadi teman-teman bisa untuk kalau pengen bantu jualan, monggo aja. Tapi intinya ini bagian dari bisnis yang dilakukan sama PCM Minggir. Jadi kita sebagai operator aja. Khusus untuk Kauman ini. Oke, itu terkait dengan Kauman. Oh, nanti teman-teman jika ada benar, Pak. ada pertanyaan silakan. Ini ada Mas Pratika Properti juga hadir juga. Ini ada Mas Faris, ada Mas Hari, ada tambahan juga. Ada Mas Hamadi. Nanti untuk Banyulangit Sedayu, saya minta Mas Irfan loh ya, bukan Pak Irfan. Pak Irfan masih pakai baju proyek soalnya. Mas Irfan nanti bisa memberikan sedikit konsep apa yang dikembangkan sama Banyulangit Sedayu. Jadi ini berjalan aja ya. Jadi ada 3 produk yang nanti akan buat kita sharekan juga. Intinya terkait dengan teman-teman yang hari ini masih berkolaborasi dengan In-House Academy. Mas Irfan, apakah siap untuk presentasiannya? Oh, ada pertanyaan ini, Mas Diva, dari Mas Eki. Namanya menarik sekali, segmented Muslim, namanya langsung. Ya, Mas, karena memang nembaknya langsung kita. Karena memang pesannya dari yang punya tanah, dalam hal ini PCM Minggir, kalau bisa memang to the point, Mas. Ini memang harapannya menjadi tetangga yang dalam tanda kutip memang diharapkan sama lah. Oke, kalau tidak ada mungkin ke Pak Topik bisa menyampaikan fasilitas yang diperoleh apa saja, Pak. Tipa bisa jawab fasilitas yang diperoleh itu? Oke, karena ini hanya 8 kapling, mungkin yang diperoleh hanya mungkin salah satunya adalah lebar jalan sekitar 6-7, Pak. 6-7 meter. Nah, alhamdulillah lingkungan sudah tercipta perumahan sama kos-kosan 2 lantai, Pak. Cuman ya karena memang yang depan ini dulu jualannya kafling, ini nggak seragam. Cuman kemarin udah ngobrol sama lingkungan alhamdulillah sangat senang dengan adanya perumahan ini, diharapkan bisa menata bersama-sama. Nah, bisa menata bersama-sama menurut saya adalah poin penting karena jarang ditemui ketika udah buat kapling, biasanya individu, biasanya nggak mau kolaborasi. Nah, ini bisa ditata bareng-bareng, bisa openi bareng-bareng seperti itu. Terus sementara 8 kapling ini yang sekali lagi saya ungkapkan ada rumah 1 lantai yang di kapling A dan teman-teman itu harga 300-an, 400. Nah, seperti itu. Ada yang 2 lantai juga cuma 500-an. Seperti itu. Nah, kalau tipe rumahnya itu sendiri, tipe rumahnya memang mengedepankan, kalau kita lihat konsepnya konsep Japanese ya, seperti itu. Jadi konsep awal Japanese ini mengedepankan ada prioritas keluarga, ketika keluarga itu berkerumun di daerah belakang. Jadi karena ini berkaitan dengan kalau ibu-ibu itu mau berjemur, ibu-ibu mau dalam tanda kutip aktivitas workout itu nggak perlu di luar, nggak perlu nggak perlu malu-malu di luar, masih pakai daster, nggak kerudungan atau gimana. Tapi ada fasilitas yang di dalam ketika tetap
ibu-ibu mau walkout dan lain sebagainya ada batas dalam. Ya seperti itu ya Pak Kin ya. Terus ada fasilitas publik yang di depan, ada kursi untuk menerima tamu secara secara ya mampir kecil-kecilan seperti itu. Kalau untuk mengedepankan FASU mungkin hanya di jalan sama sedikit taman saja, sama lingkungan ya dekatlah dengan masjid. Maka dari itu nggak perlu nanti kita buat musola atau buat masjid seperti itu. Karena ini sertifikat SHM, jadi nggak perlu konsep 65-35%, jadi semuanya bisa di-coupling lah seperti itu. Cuman fasilitas one gate system nanti kita berkolaborasi dengan tetangga sebelah, insya Allah maulah untuk one gate system karena keamanan kan perlulah di situ. Nah, cuman aktivitas dengan warga jangan sampai kita batasin dengan one gate system ini. Nah, harapannya sih gambaran kita kemarin marketing ini kalau konsepnya ini sudah jelas, dan ini kita sama-sama nembaknya dengan satu target yang sama ya seperti tadi Pak Eki yang telah sampaikan itu. Memang amanah ya Pak ya, amanah dari pemilik tanah kalau bisa yang beli itu ya yang pengen dengan nama ini seperti itu. Bahasanya dengan luasan tadi Pak minimal di 103 meter persegi. Jadi 103, 113 ini rata-rata lebar 7,5 Pak semuanya. Seperti itu. Alhamdulillah lahan sudah dibersihkan kemarin, tinggal ini lagi proses finishing legalitas ya, namanya juga legalitas sekarang lagi diuji banget ya, antrinya di BPN itu kan ya kita nggak bisa nembak, tetapi insya Allah ini secara legalitas sudah sesuai prosedur. Seperti itu Pak. Ya. Monggo ada pertanyaan Untuk lagi? kelengkapan boleh chat. map dan lain sebagainya saya kirim ke grup Telegram nanti. Ya. Jadi ini ada roster ini. Di belakang roster ini adalah taman secara internal. Jadi diharapkan nanti orang tidak perlu ke depan, cukup di ruang tamu ini dia mendapatkan. Tetap dia menggunakan konsep eco-living juga. Karena kelebihan kita di Indonesia ini cahaya dan udara itu menjadi andalan. Itu sekilas. Saya mohon nanti teman-teman juga bisa interaktif di Telegram. Kita bisa nambah sekali lagi in-house nanti bisa mengakomodir kepentingan developer dan kepentingan teman-teman di marketing juga, tidak hanya terkait dengan produk new lead dan lain-lain, tapi juga termasuk edukasi juga. Pak Irfan atau Mas Irfan atau Pak Topik yang mau presentasi ini konsep Banyulangit Sedayu, monggo saya bantu slide di sini. Mas Irfan dulu aja. Mas Irfan dulu. Oh, Mas Irfan. Mas Irfan mana ya? Mas Irfan. Ada pasien jangan-jangan Pak. Enggak, Mas Irfan lagi punya baby dia. Ya. Oke, kalau enggak nanti saya bantu ya. Saya bantu dari sini. Oke. Saya bantu dari sini. Ini kelas saja biar teman-teman juga dapat manfaat hari ini. Ini saya share. Mungkin sebagian sudah juga lihat teasernya. Konsep kita di Banyulangit Land, alhamdulillah ini menjadi salah satu proyek juga yang digarap sama Banyulangit Land. Hanya saja khusus untuk proyek ini dia proyek kolaborasi, tidak hanya sendiri di Banyulangit Land, ada teman-teman di Kauman juga dan di Green Firdaus bahwa naungan Pak Topik juga. Coba kita kolaborasikan di proyek ini. Total luasan 8.000 lebih. Jadi ada
ada 3 bagian juga di sana itu, dan alhamdulillah ini lagi proses legalitas juga terkait dengan lokasi. Dan karena memang lingkungan di Banyulangit Sedayu ini, tepatnya nanti teman-teman lihat di map, kalau teman-teman kemarin ada yang tanya, di map nanti coba cari Banyulangit Land Sedayu, itu akan muncul. Jadi sebelum jembatan ke Kaliprogo, itu nanti coba teman-teman lihat kiri ada jalan masuk. Nah itu kira-kira 400 meter dari jalan Wates itu ada masjid tuh nanti. Nah, dekat masjid itulah lokasi kita. Kenapa kita konsep ini semacam nuansa resort di barat? Karena kondisi alamnya itu mensupport dia untuk berkembang. Walaupun memang kompetitor di sini kalau kita ke utara jalan itu kalau nggak salah Gamblong ya, Pak. Gamblong apa Gambyong itu? Ada juga perumahan dan sebelumnya juga ada juga perumahan Bos juga yang naik ke atas juga dan cukup luas juga mereka. Itu Bukit Oma Sedayu juga, tapi kita agak ke barat. Jadi sebelum jembatan, hari ini memang lokasi tersebut masih perawan, belum kita apa-apakan karena memang ini hari ini kita coba menyampaikan wacana terkait dengan produk tersebut. Tujuannya satu juga kita lalu yang kita lakukan di Banyulangit Land coba menangkap sinyal-sinyal ini. Karena saya berprinsip bahwa produk yang terbaik itu memang masukan dari marketing itu harus di awal. Jadi saya menempatkan marketing itu bukan di tengah-tengah atau setelah produk jadi. Selalu saya melibatkan marketing itu di awal proyek, sehingga apa? Marketing tahu persis satu terkait dengan konsep apa yang ditawarkan sama produk tersebut. Kedua, memang harapannya nanti jiwanya bisa masuk ke situ. Karena menjual, kalau hanya sekedar brosur mungkin hari ini banyak gitu kan, tinggal buka di internet. Tapi kalau pesan yang diinginkan sama developer dalam hal ini ada konsep di situ tidak tersampaikan dengan baik sama marketing, itu juga menjadi sebuah hal yang eman-eman gitu. Nah, pertama itu. Kedua, ini terkait dengan akses. Jadi dia hanya 2 menit nih. Kurang dari 7 kilo, 2 menit 0,7 ya, 700-an ya. Jadi kalau tarik garis ulur dari Malioboro hanya 30 menit, UGM 40 menit, UMY hanya 20 menit, Mercu Buana dekat juga, PKU, kemudian ada kalau nyebrang sedikit ke Jalan Sentolo itu ada Rumah Sakit Nyi Ageng Serang, dan di dekat Nyi Ageng Serang itu ada rencana tol juga di situ, rencana pintu tol. Kalau mau lurus ke bandara berarti tinggal 38 menit, atau ke Ambar Ketawang itu sekitar 15 menitan lagi. Itu yang menjadi konsep. Nah, ini penampakan set plan-nya. Jadi kebenaran di lingkungan tersebut sudah ada masjid yang cukup besar juga di sini. Jadi kalau teman-teman lewat dari utara, nanti kita lihat sama-sama map-nya itu, bisa ketemu masjid ini. Masjid ini cukup besar, namanya masjid apa ya? Nanti Rajito bisa terangkan di situ. Di sini juga ada Pak Rajito juga sebagai komisaris dan pemilik lahan juga. Nah, ini total ada sekitar 71 unit kalau nggak salah, ya 71 unit. Lahannya memang terbagi dua, satu yang sini yang warna apa? Agak ungu ini yang di depan, kemudian ada yang di belakang sini. Nah, ini penghubung di sini ada jembatan. Sebenarnya bukan jembatan besar juga, karena di sini ada drainasi alam. Drainasi alam ini memang tercipta karena memang aliran drainasi secara alam. Ini bukan dekat dengan sungai gede, enggak ya, agak jauh dari sungai Progonya. Makanya ini cukup aman juga. Hanya drainasi alam ini menjadi sebuah keuntungan, membuat kontur di daerah sini menjadi menarik. Dia agak berkontur gitu. Jadi kalau kita masuk dari depan sini, turun ke bawah sini, ini akan ketemu semacam lembah tapi kecil, kira-kira 3 meteran lah gitu. Dan batunya itu. Dan ini naik lagi ke atas. Karena kontur inilah yang menarik, makanya kita susun set plan-nya itu berdasarkan kontur.
pada bulan September kemarin sudah kita lakukan pemetaan kontur juga, hanya untuk melihat kira-kira perlu nggak ini dilakukan cut and fill atau justru kita manfaatkan kemiringan ini. Dengan analisa set plan yang kita lakukan, ternyata ini kalau kita ratakan tanahnya, malah justru tidak punya nilai lebih gitu. Makanya kemarin kita coba menata ulang berdasarkan kontur ini. Jadi yang blok yang di belakang ini jauh lebih tinggi, tapi jalannya dia rata nih. Naiknya hanya di sekitar sini aja. Tapi untuk akses di sini rata. Kelemahan di perumahan yang berkontur, kadang-kadang jalan itu menurun. Kasihan tukang sayur kalau saya sih. Kalau jalannya menurun, anak-anak naruh sepeda, naruh mobilan, jalan sendiri. Jalannya, hilang malah. Tukang sayur nggak bisa parkir nanti. Kasihan. Nah, tapi akses ini bisa kita mainkan. Jadi kayak terasering. Jadi terasering di awal ini lebih rendah, terasering kedua ini agak lebih tinggi. Itu aja. Tapi antar rumah di hadap-hadapan ini dia rata gitu, sehingga jalan di sini juga rata. Dan karena konturnya memang tanahnya semacam ini, ada semacam cekungan di sini yang kita manfaatkan untuk pasum. Nah, alhamdulillah pasum ini kalau kita tata, insya Allah penataannya nanti sesuai dengan rencana, ini menjadi ikon dari perumahan tersebut. Memang dia kecil hanya 8.000, tapi sebenarnya kalau developer dalam tanda kutip bisa memanfaatkan situasi, karena kan syaratnya 8.000 ini pasti sudah PT, Pak. Nah, PT itu syarat kalau di sini ketemunya 65-35. Jadi peruntukannya hanya 65. Pasum-pasosnya itu ketemunya 35%. Rata-rata pasum-pasos itu habis hanya untuk jalan, tapi di sini kami punya kesempatan untuk mengembangkan ini. Jadi pasumnya kita lokalisir di sini, sehingga di sini itu menjadi sebuah kelebihan sendiri. Bisa kita bikin balai-balai di sini, bisa untuk playground juga, parkiran juga di sini. Jadi kalau menerima tamu agak banyak, tidak harus dipaksakan di rumah, bisa kita pakai di sini juga. Di samping itu juga menjadi tempat arena bermain juga di situ. Ini secara konsep semacam itu harapannya. Jadi walaupun dia kecil, hanya kebenaran di luar sini dia punya masjid, yang nanti juga sama konsepnya, kita akan coba memakmurkan masjid sekitar, sehingga keberadaan perumahan ini tidak menjadi asing juga bagi warga, bagian dari juga warga ini, sekaligus kita juga memakmurkan masjid yang ada di tempat tersebut. Dan alhamdulillah masjid ini juga cukup besar, jadi kita maksimalkan lagi. Dan secara tipe, secara garis umum kita coba menawarkan beberapa konsep tipe, tapi ini baru skematik desain ya teman-teman. Skematik desain itu adalah di mana konsep ini baru di perencanaan awal. Memang ini belum fix, makanya kita belum bisa transaksi penjualan. Tapi skematik desain ini bisa kita gunakan sebagai marketing, ini sebagai wacana bahwa akan segera dilaksanakan proyek tersebut. Hanya tinggal nunggu waktu ketika legal start, semuanya menjadi lebih formal. Tapi skematik desain ini tujuannya, makanya kita penawaran ini penawaran tertutup juga ke teman-teman marketing dulu. Saya anggap teman-teman yang hadir ini adalah prinsipal dari para agensi dan para marketer. Jadi bukan end user. Jadi targetnya memang di awal ini kita berdiskusi untuk coba menyampaikan wacana yang ada di proyek tersebut menjadi sebuah rencana. Seandainya progresnya bisa positif bagus, nanti Desember itu ada produk yang siap untuk kita launching lah. Secara umum hampir sama yang ada jadi karena ini memang proyek gabungan antara Banyulangit Land dan teman-teman di Kauman juga kita gabungkan juga. Nah, ini yang konsep kita rancang untuk pasum di lokasi. Karena memang tidak begitu besar, tapi karena memang alamnya sudah banyak pohon besar di situ, fungsi di sini kita maksimalkan. Tidak hanya sekedar pasum, di awal-awal mungkin kita fungsikan sebagai marketing galeri juga di sini ini. Langsung aja kita hadapkan ke kiblat, bisa juga menjadi musola untuk kegiatan-kegiatan internal warga di perumahan, juga bisa untuk pertemuan, untuk venue juga event,
seandainya nanti ada ulang tahun, arisan, warga tidak perlu di rumah, karena di rumah ruang tamu sekarang kan kecil-kecil ya, apalagi dengan kondisi PPKM atau COVID hari ini, kita menerima tamu juga untuk masuk ke rumah juga menjadi bukan hambatan, tapi sudah tidak terbiasa kita. Makanya kita bikinkan area umum dalam rangka untuk mengakomodir kalau kita menerima tamu agak gedean dikit tamunya atau rombongan atau saudara dari jauh juga, menerima tamunya bisa di tempat umum ini. Nah, tempat umum ini menjadi sebuah solusi bersama. Gitu. Menjadi teras yang bisa yang menjadi nilai tambah. Jadi walaupun ini hanya 8.000 meter, tapi niat saya juga berharap mau itu 8.000, mau itu 8 kapling sekalipun sebenarnya tidak ada bedanya ketika kita merancang sebuah kawasan 8 hektar juga. Intinya tidak hanya bicara tentang produk, tapi juga ada value yang bisa dimanfaatkan bersama. Jadi wajar saja, karena kalau kita lihat dari komposisi peruntukan antara rumah dan pasum, kalau kita habiskan hanya di jalan saja pasumnya itu, padahal pasum itu juga bisa dilokalisir. Jadi ini kita melokalisir pasum dalam satu titik, sehingga pasum itu menjadi lebih kumpul, jadi bisa ngumpul di sini nih. Walaupun di tempat-tempat lain juga ada, tapi kan karena ini memang lahan-lahan yang tidak bisa dipergunakan. Tapi prinsipnya di sini memungkinkan untuk kita kumpulkan pasum-pasum itu menjadi satu area yang lebih maksimal lah kalau kita mau pengen garap. Itu secara konsep. Secara konsep produknya sama juga eco-living, ada terkait dengan fasilitas udara dan cahaya yang kita akan maksimalkan. Jadi prinsipnya semacam itu, Bapak-Bapak. Ini masih sekali lagi skematik desain. Dalam perencanaan itu adalah skematik desain itu bukan fix ya. Fix itu ketika kita open sales. Jadi tahapan ini pun pelan-pelan kita sama-sama, saya berniat teman-teman di marketing juga bisa memahami proses tersebut. Kalau sudah open sales itu sudah open sales yang saya maksud sudah berani menerima tanda jadi itu sudah dianggap fix itu. Baik itu secara perencanaan maupun secara harga gitu. Dan rata-rata kalau sudah open sales itu sudah bisa beli coupling. Tapi di awal ini kita baru menawarkan skematik desain, sambil kami di lapangan terkait dengan legalitas dan kesiapan lapangan juga menyiapkan analisa-analisa yang akhirnya akan menjadi fake. Contoh semacam ini di blok kuning ini nanti ini akan dengan set plan yang baru akan ada jalan di sini biar ini tidak mentok. Nah, ini juga berdasarkan pertimbangan teknis terkait dengan analisa set plan. Jadi ini masih tentatif, tapi bukan kami menawarkan ini untuk fix, tidak, tapi intinya adalah diskusi kita mudah-mudahan bisa jalan, sehingga apa kepentingan terkait dengan konsep produk yang ada di developer tersebut bisa ditangkap sama teman-teman marketing. Sangat disayangkan ketika konsep yang sudah dirancang tersebut kalau tidak sampai komunikasinya gitu. Dan ini juga menjadi bahan teman-teman marketing ketika ingin mewartakan, mempublish ini ke halayak umum, dia tidak hanya sekedar menawarkan sebuah produk hanya rumah tipe sekian, tanah sekian tok, tapi dia bicara tentang sebuah kawasan yang di situ juga tidak menyangkut rumahnya saja, tapi juga lingkungannya juga. Harapannya itu yang menjadi konsentrasi kita, kenapa kita hari ini bisa berdiskusi gitu. Tapi secara umum nanti diskusi semacam ini akan kita buka terus kepada teman-teman marketing dengan materi yang sangat berbeda. Jadi konsep kita yang kita lakukan di Banyulangit Land kemarin terkait dengan edukasi teman-teman marketing pun akan tetap kita lakukan, hanya formatnya kita lebarkan lagi. Kalau kemarin hanya menyangkut satu brand saja, tapi ini ada banyak brand yang kita lakukan, sehingga kolaborasi ini menjadi punya nilai manfaat lah. Jadi kami tidak semata-mata hanya satu menawarkan produk dan berbagi komisi, tapi juga berbagi pengalaman, berbagi cerita. Ini bagian dari cara kami untuk menempatkan teman-teman marketing itu pada posisinya, bukan hanya sekedar sales, tapi marketing pada posisi yang sebenar-benarnya, yaitu apa? Dia menjadi sebuah
konsultan bagi user gitu. Konsultan bagi user apa? Ketika user mencari sesuatu yang terkait dengan satu, kalau hunian itu tidak hanya fisiknya tapi juga kenyamanan dia dan lain-lainnya itu bisa tersampaikan dengan baik. Secara umum semacam itu. Monggo kita buka diskusi kalau ada pertanyaan. Tapi monggo Pak Irfan atau Mas Irfan atau Pak Taufik menambahkan secara konsep. Nanti yang jelas produk tersebut adalah produk kolaborasi, nanti komandonya ada di Pak Sopo jenenge Pak Taufik. Monggo Pak Taufik kenalan dulu Pak. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, malam hari ini bisa ketemu dan difasilitasi oleh In-House Academy. Luar biasa ya, mungkin jadi pertama dan insya Allah nanti akan kita buat berkesinambungan begitu untuk kita silaturahim ini. Baik, sebenarnya sudah cukup panjang kali lebar tadi disampaikan oleh Pak Asikin ya tentang. Saya kebanyakan ya ngomongnya ya. Udah lengkap, artinya sudah lengkap gitu. Tinggal nanti action saja. Teman-teman marketing itu tinggal action, tinggal kemudian nanti mungkin lebih kuat ketika nanti kita ada kopdar sehingga di situ bisa saling share langsung gitu, saling ketemu, saling share langsung, kemudian tadi menjadi perhatian bareng-bareng ya bahwa ini satu produk yang sudah sangat familiar gitu teman-teman marketing untuk bisa menyampaikan ke calon-calon konsumen. Tapi secara garis besar bahwa secara umum begitu kita melihat bahwa 2 tahunan ini ya calon-calon konsumen itu dia sebenarnya tidak punya uang, tapi uangnya bahkan tidak dikeluarkan. Artinya apa? Artinya calon-calon konsumen yang tetap akan butuh rumah, tetap akan pengen punya rumah itu, dia sudah nabung selama 2 tahun ya untuk mencari rumah idaman mereka. Nah, tinggal fungsi kita adalah mempertemukan ya yang mereka butuh itu, yang sudah nabung selama 2 tahun, yang uangnya tidak dikeluarkan itu, ya, untuk kita bawa ke tempat kita gitu. Jadi saya sangat optimis ini sudah cukup waktunya ya untuk mereka menabung, karena menabung 2 tahun itu kalau angka-angka yang menengah itu sudah cukup menarik begitu, bahkan lebih dari DP ya, lebih dari DP. Ini penting ya, penting menjadi perhatian kita bahwa calon konsumen kita itu memang sedang posisinya punya uang dan siap untuk ambil unit begitu. Nah, tinggal nanti ini kekuatan teman-teman marketing, teman-teman yang ada di sini untuk ayo begitu diajak ketemu dengan kita ajak diskusi di tempat yang sudah kita siapkan begitu. Nah, nanti ketemuan di situ. Itu poin yang pertama. Yang kedua mungkin juga yang harus dipahami bahwa perumahan kita di Kauman Village ini, kalau nanti mungkin terkait dengan nama, kalau memang tadi ada beberapa catatan mungkin ya nanti mungkin bisa kita diskusikan bareng juga ya. Dan malam ini saya pikir cukup menarik ketika nanti terkait nama mau didiskusikan seperti apa. Oh kok tidak menjual gitu, ada yang bilang seperti itu. Nah, nanti kita coba diskusikan. Kira-kira Pak Ikin mau ganti atau mau kasih apa gitu sehingga ini menjadi nama umum gitu. Meskipun saja nih sebenarnya ya, saya asli Jogja sebenarnya Kauman Village itu sudah tadi ada yang mengatakan ini segmented begitu. Benar-benar kita lebih bisa menembak ya calon-calon konsumen kita dan malah lebih enak juga kalau segmented itu. Artinya kita tidak asal-asal gitu, kita sebar kemana-mana kemudian nanti ada yang ambil atau tidak gitu. Malah kita ketika naruh ini di beberapa titik itu saya yakin lebih menarik. Dan artinya ketika seperti itu ya, bukan kita membatasi konsumen enggak, tapi kita memilih konsumen yang tepat gitu. Lebih enak memilih konsumen yang tepat. Ya. Jadi Kauman Village ini menjadi brand yang kemudian kita bisa naruh ini di PKU, naruh
ini di beberapa tempat yang memang kita lihat bahwa itu pas begitu untuk bisa kita ambil dari sisi calon-calon konsumen itu. Jadi Bapak semua, karena yang ada di sini Bapak semua gitu. 2 poin ini saya pikir harusnya cukup menguatkan kita ya. Yang saya juga kemarin juga barusan ikut ada acara apa itu? Milad begitu, satu perusahaan besar gitu. Dan di situ ada banyak orang yang ternyata ya duitnya akeh gitu. Saya pikir menarik begitu. Ternyata uang mereka, uang mereka juga ya selama ini memang wait and see untuk keluar, takut begitu karena kan pandemi gini aman nggak gitu untuk investasi gitu. Makanya insya Allah nanti coba ini menjadi saya juga mungkin nanti bisa saya hadirkan untuk bisa kumpul di galeri kita nanti kalau udah kita coba konsep itu kalau galeri jadi gitu, kita ngobrol di situ, kita bisa gathering di situ dan tadi bisa banyak share hal yang bisa kita share di situ gitu. Mungkin itu sedikit hal tambahannya Pak Ikin dari saya. Ya itu. Memang kalau khusus yang Kauman Pileg itu karena memang request terkait dengan misi visi dari pemilik lahan. Kedua juga memang target pasarnya memang sudah sangat segmented. Kedua untuk yang Banyulangit Land Sedayu ini juga arahnya juga sebenarnya lebih ke segmented. Segmentednya apa? Lebih ke value produknya. Satu, penawaran kita di awal memang ada 190, kalau Mas Irfan bikin 190 sekian, tapi saya minta harganya 195 juta mulai. Nah, ini bukan harga rumah FLPT ya, atau bahasa sekarang kerennya MDR ya, Pak Irfan ya, Pak Anu ya, Pak Taufik ya. Jadi bukan rumah subsidi, tapi dia boleh dong kita kasih rumah yang lebih murah di situ, karena memang untuk di lahan tersebut kita bikin variasi produk yang satu dia tipe yang lebih kecil, tipe lebih sedang, dan tipe lebih besar gitu. Harapannya nanti harganya nanti itu estimasi sekitar 250-an. Harga yang normalnya itu. Harapannya nanti teman-teman juga punya peluang bagi marketing ini untuk memanfaatkan ya bahasanya harga perdana ini. Tujuannya pasti teman-teman tahu, karena di wilayah developer itu ada yang namanya kebutuhan cash flow. Kebutuhan cash flow itu terkait satu, kita sangat menjaga bahwa proyek walaupun ini tidak besar hanya 8.000, tapi kita pasti sudah menggunakan PT, Pak. Menggunakan PT, pasti izin-izinnya sudah pakai PT semua, karena ada 70 coupling di situ. Nah, terkait dengan izin-izin ini, itu secara budget, dia cash and carry, jadi tidak bisa kita cicil. Gitu. Jadi memang ini cukup besar, dana yang kita keluarkan di sini, satu untuk penataan lahan juga, terkait dengan kontur tadi, kedua untuk legalitas. Dan ini menjadi prioritas di Banyulangit Sedayu, karena konsep tetap Banyulangit akan menerapkan bahwa sebenarnya kewajiban awal developer itu adalah terkait dengan penguasaan lahan dan legalitas. Jadi legalitas ini yang kita utamakan, tapi sambil itu menunggu legalitas running, kita juga melibatkan teman-teman marketing untuk bukan mempublish ya, tapi paling tidak ini menjadi sebuah gambaran alternatif produk yang insya Allah 3 bulan ke depan itu dia jauh lebih ready dari sekarang, dan momentumnya pas nanti mudah-mudahan di Desember itu, yang target Pak Taufik mudah-mudahan nanti sudah bisa dapat catering di lokasi, Pak ya? Iya Pak, iya. Ya, jadi diharapkan sudah bisa secara fisik bisa dilihat, dan traffic nanti orang ke Jogja juga mudah-mudahan pas gitu. Jadi targetnya kita manfaatkan waktu ini untuk berdiskusi. Tapi ini alhamdulillah In-House Academy memfasilitasi ini, tujuannya satu sama, adalah fungsi dia hub. Hub itu mempertemukan, jadi ada developer juga, dan harus diingat di In-House juga berkumpul teman-teman pengusaha juga. Jadi ada pengusaha-pengusaha yang terlibat di sini, ada UMKM juga ada pengusaha vendor juga, dan ini kesempatan teman-teman untuk berkolaborasinya itu dari sisi sosialnya. Jadi daftar aja di situ, mudah-mudahan ketemu investor juga yang sama tipikalnya gitu.
Jadi kalau teman-teman cukup agresif hari ini dalam tanda kutip berkumpul, selama ini kan kita kan berkumpul dengan teman-teman yang satu jenis ya. Teman-teman marketing kumpulnya marketing, teman-teman developer kumpulnya developer, teman-teman properti ya ngumpulnya properti, Padahal seperti kata Pak Topik tadi, beliau mengikuti sebuah acara di suatu tempat, sebenarnya ada komunitas lain yang perlu kita senggol gitu. Ini terkait dengan marketing juga. Nah, bagaimana masuk ke situ, masuk ke komunitas yang selama ini masa penjual ketemunya penjual lagi, kan nggak lucu kan? Atau produsen developer ketemunya developer lagi, gitu. Padahal ada segmen lain tuh yang. Nah, di In-House Academy ini mudah-mudahan nanti teman-teman bisa berkomunikasi. Di situ ada pengusaha impor garam, Mas. Saya juga kaget. Ada pengusaha impor garam. Loh kok garamnya impor? Loh real kenyataan. Dan itu rata-rata anak muda tuh yang impor itu. Ada pengusaha tambak standar lah. Ada juga arsitek kumpul di situ, ada juga desain interior dan lain-lain juga. Dan ini menjadi menarik kepentingan kita, dalam tanda kutip kepentingan kita sebagai penggiat properti ini, coba kita masuk ke sebuah kubangan yang selama ini tidak kita masukin gitu. Dan ini menjadi sebuah peluang kita untuk berjualan. Contoh misalnya kayak Perumahan Village atau di Banyulangit Sedayu ini kan target pasar yang efektif per hari ini. Ada program yang dirancang sama Bank Syariah Mandiri itu, dia akan memberi kemudahan bagi satu ASN. Kedua, para tenaga kerja kesehatan. Yang disebut dengan tenaga kerja kesehatan ini siapa? Tidak hanya dokter ternyata, juga ada pegawai di rumah sakit, ada yang terkait dengan kesehatan. Intinya lebih lebar lagi. Bahkan di UMY itu sudah MOU secara corporate dengan BSI, Bank Syariah Indonesia. Artinya BSI akan memberi kemudahan lebih lagi kepada korporasi-korporasi yang sudah MOU dengan mereka terkait dengan payroll atau penggajian yang menggunakan BSI. Dan ini memberi kemudahan dia untuk cepatnya itu. Nah, ini peluang teman-teman untuk masuk ke sana. Saya yakin teman-teman juga di sini ada Swastika, Mas Eki dan lain-lain juga, atau Mas Dimas, Faris juga yang sudah pengalaman di lapangan. Tapi seandainya pun teman-teman mengusulkan, yuk Pak kita gathering di suatu tempat gitu. Nah ini coba kita akan fasilitasi, walaupun nanti tidak by project, by kelompok saja, biar budgetnya bisa lebih ringan gitu, bisa teman-teman usulkan saja ke In-House Academy, akan coba kita fasilitasi itu. Walaupun nanti kita sama-sama juga artinya membuat hari ini perangkap lah, membuat perangkap biar end user itu bisa masuk dalam satu kubangan yang sama-sama kita manfaatkan dalam tanda kutip. Jangan sampai yang per hari ini yang kita lakukan di teman-teman marketing adalah kita beriklan ke sama-sama marketing juga gitu. Atau ikut grup ya sama-sama penjual semua gitu. Ini menjadi lucu gitu. Jadi contoh saya aktif di Facebook, saya sering diiklan juga sama teman-teman developer. Sebenarnya yang pintar robot di Facebook tersebut, atau sebenarnya yang di belakang robot itu yang mengendalikan yang kurang tepat sebenarnya. Nah, ini juga menjadi konsentrasi kita sama-sama. Kalau seandainya disepakati nanti kita bikin 2 mingguan temuan yang terkait dengan itu, coba nanti kita fasilitasi. Di In-House Academy juga ada materi-materi terkait marketing yang bisa secara free teman-teman akses. Jadi ada marketing WhatsApp, ada marketing terkait dengan Google Map, dan lain-lain, itu juga bisa teman-teman manfaatkan di situ untuk mendapatkan cara lain mengenerate database. Karena kuncinya di marketing kan adalah database kan. Selama ini kalau ditanya database-nya hanya 1000 saja, dan 1000 itu mau itu 10.000 tapi database-nya 10.000 tahun 2005 ya sudah tidak update per hari ini. Nah, database harus kita bangun terus dan harus ada alatnya untuk mengenerate itu. Salah satunya adalah memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di web sebenarnya. Jadi saya pikir itu tidak kita hanya sekedar bicara tentang produk. Kalau produk nanti sambil teman-teman pelajari, yang jelas
yang disampaikan Pak Taufik tadi, bahwa proyek tersebut secara formal itu belum kita launching, tapi secara wacana coba kita share ke teman-teman untuk siap-siap nih. Kalau memang sudah ready dalam tanda kutip nanti legal sudah running dan semua lokasi sudah running, kita coba adakan gathering secara offline di lokasi. Mudah-mudahan nanti timingnya bisa pas. Dan ini menjadi teman-teman yang hadir di sini menjadi orang pertama yang mendapatkan informasi tersebut. Dan informasi rahasianya adalah dia ada harga 195 juta harga perdana, dan itu harga normalnya nanti sekitar 250-an. Dan harga termahalnya bisa sampai 500 nanti untuk tipe-tipe besar. Secara umum semacam itu. Monggo kita buka diskusi. Stipa masih online nggak ya? Kalau ada pertanyaan silakan. Monitor, Pak. Ya, monggo Mas, kalau ada diskusi. Silakan bagi Bapak-Bapak sekalian yang mau sharing terkait dengan potensi-potensi yang ada, ataupun mau dalam tanda kutip memberi masukan terhadap produk juga sangat kami tunggu. Karena kita tidak bisa gerak sendiri, kita membutuhkan bapak-bapak yang di sini untuk maju bersama lah istilahnya gitu. Monggo. Pak Darnu loh, Daru. Pak Darnu, monggo. Ya, selamat malam Pak. Ini tadi untuk yang apa? Banyulangit Sedayu belum siap ya. Kalau yang untuk Kauman udah siap untuk ditawarkan, dipromosikan atau gimana Pak? Terima kasih. Monggo Pak Sipa. Untuk secara legal sedang proses, tapi secara untuk ditawarkan mungkin kalau akadnya di bulan-bulan ini belum bisa Pak. Tetapi kalau nanti kita pola tahapannya akadnya nanti mungkin 6 bulan lagi itu insya Allah bisa Pak seperti itu. Karena masih menunggu pecahnya selesai Pak. Tapi prinsipnya ini persorangan Pak dan sudah diajukan seperti itu. Lebih enak kalau persorangan. SHM. Iya. Artinya Pak Daru, bisa juga kalau ada potensi usernya, tidak harus KPR. Jadi kalau KPR pasti butuh waktu Pak ya. Tapi kalau dia bisa melakukan pembayaran awal dulu terkait dengan tahapan pembayaran cash bertahap, atau bahkan dia tabungan dulu, saya pikir Kauman Village siap. Hanya untuk KPR memang belum, karena KPR itu kan syaratnya adalah sertifikat dan IMB Pak ya. Iya. Okay. Tapi ini bisa kita buka opsi yang di luar KPR Pak. Oke. Iya. Paham. Oke, menarik sekali Pak. Jadi dua Anyar Pak. Punyanya Pak Taufik itu namanya Green Firdaus Presiden. Itu ada 16 coupling siap bangun, ready. Nanti saya share juga. Intinya ada perkembangan terakhir ini terkait dengan terkait dengan beberapa proyek yang bisa teman-teman manfaatkan. Yang ready banget itu justru di Karanganyar. Itu harga mulai berapa Pak Taufik? Harganya mulai di 280-an. Nah, 280-an tipe 45. Tinggal satu kalau yang tipe 45 memang. Oh, tinggal satu. Kalau Karanganyar mana itu Pak? Karanganyar itu? Dekat pintu tol Pak. Di pintu tol Silokaton. Sebenarnya itu kalau orang nyebutnya Solo sebenarnya kalau dari sana itu. Ya. Kabupaten Karanganyar maksudnya. Iya. Tapi secara kewilayahan. Ya, secara kewilayahan masuk Colomadu ke timur itu ya? Ya, daerah Colomadu Pak. Lodran. Lodran ya.
Ya, Ah, dekat iya, situ. iya, iya. Oke, oke, oke. Ah, Kan menarik. situ banyak perumahan juga dari situ, Iya, Pak. iya, 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 iya. Ah, ah. Kita timurnya di daerah situ. Oh iya, oke, oke, sip. Dan lokasinya bagus Pak, dia gigit jalan gede Pak. Iya, Pintu iya, iya. tolnya hanya berapa ya Pak ya jaraknya ya? Pendek banget itu. Iya, kalau daerah Kelodran sana dekat pintu tol memang aksesnya mudah sekali. Tinggal ke selatan itu udah jalan apa itu di Simarma atau apa udah dekat dengan Fajar itu kan. Apa? Ya. Perumahan Fajar itu ya. Nah, Itu lokasi cukup luas, hanya sisa hari ini 16 kapling ya Pak ya? ya. Betul, Pak, betul. Ya, gitu. Dan ini menjadi juga lumayan lah buat listing teman-teman semua. Lain-lain. Tapi sebelum saya tawarkan, memang kemarin kita sudah ke sana Pak, saya lihat lokasi langsung. Udah ramai, udah penghuni. Jadi total berapa Pak? Tapi lupa saya. Totalnya ada 39, ya, 39. Jadi 50% itu sudah terhuni itu. Ya, dan perkembangan terakhir ini Pak, alhamdulillah ini sudah hari tadi itu peletakan batu pertama untuk pembangunan masjidnya. Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini tadi barusan siang tadi kita peletakan batu pertama untuk pembangunan masjid. 2 lantai rencana masjidnya itu. Wih, keren. Itu juga konsepnya perumahan Muslim Pak. Jadi Green Firdaus Resident. Dan rata-rata di sana setelah saya telah lebih banyak pembelian cash Pak ya. Betul, ya. Nah, ini juga teman-teman bisa pahami itu kenapa segmen di situ lebih banyak ke situ daripada KPR, walaupun sebenarnya saya siap KPR. Nah, inilah yang teman-teman kita semua sebagai marketing ini bisa mencari celah-celah ini sebenarnya mereka ini berada di mana sih ini end user ini gitu, berada di kubangan mana ini yang kita yang belum tahu atau sebenarnya kita hari ini nggak mau tahu gitu. Nah ini yang coba kita diskusi nanti lebih produktifnya. Kalau saya pikir tentang produk Newlit itu nanti sambil jalan teman-teman bisa baca, tapi saya lebih fokusnya adalah apa yang bisa kita gerakkan sama-sama untuk menciptakan potensi pasar yang sebenarnya ini ada dan ini masih banyak terselubung yang harus kita buka tabir itu. Jadi diskusi next ke depan kita lebih banyak ke tricking terkait dengan marketing ini aja. Itu Pak. Monggo yang lain. Pak Agung, apa kabar Pak Agung? Siap, bagian monitor. Ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Kirain mau. Yang lain monggo. Ya, Pak Irfan, ya. Terima kasih Pak Kin dan Bapak-Bapak sekalian. Ini menarik sekali. Alhamdulillah mungkin di sini difasilitasi oleh Inhouse Academy ya untuk mengajak kita semua, terutama teman-teman di marketing juga untuk kita mungkin yang selama ini kita menjual sesuatu produk memang yang produk-produk sudah jadi atau lebih siap untuk layak dijual. Tapi di sini kita dicoba dikembangkan kapasitas kita untuk tidak hanya sebagai seorang sales atau marketing properti, tetapi kita ditempatkan pada posisi yang lebih peran kita untuk bisa diajak keterlibatan kita itu lebih besar lagi di dalam membangun konsep kawasan properti ini yang disebutnya di sini bernuansa resort ya Pak ya, dengan konturnya dan sebagainya yang kita coba gali lebih dalam lagi. Mungkin di sini dari kajian-kajian atau paparan tadi yang disebutkan barangkali kawan-kawan dari pihak
marketing selama ini juga ada masukan-masukan yang tentunya lebih banyak berinteraksi dengan para buyer, para customer, sehingga bisa memberikan kita berinteraksi sama-sama di sini, saling memberikan masukan-masukan agar nanti produk ini benar-benar value mempunyai value yang cukup yang terbaik lah yang bisa kita sajikan untuk kebutuhan konsumen, di mana adanya pandemi kali ini kan ada satu hal yang baru, mungkin pola-pola perilaku baru yang kita bisa dari masing-masing kita bisa punya persepsi yang berbeda, yang kita bisa saling memberikan masukan lah, sharing di sini, sehingga ya bersyukurlah di Jogja ini kalau nggak salah kabarnya untuk vaksin sendiri dari target sudah 125% ya, artinya antusias warga Jogja terhadap vaksin itu cukup bagus. Kemudian ya rata-rata mungkin karena ini juga sebagai kota pendidikan yang jadi tujuan dari berbagai wilayah di Indonesia ini, tidak hanya di Indonesia, mungkin beberapa negara tetangga juga kuliah di Jogja ini, sehingga dengan kesiapan masyarakatnya yang sudah bervaksin, mudah-mudahan geliat pasar ini membawa satu angin segar, harapan baru bagi kita, dan tentunya produk yang kita siapkan bareng-bareng ini menjadi sesuatu yang lebih menarik lagi. Gitu, Nji. Saya merasa bersyukur sekali bahwa ini difasilitasi oleh Indras Academy bersama dengan Banyulangit Land ini, dan dari sisi Pak Taufik, Firdaus apa Pak Taufik namanya? Firdaus Residen. Firdaus Residen. Green Firdaus, Pak. Green Firdaus. Oh, Green Firdaus. Green Firdaus Residen ya. Ya mudah-mudahan dari berbagai pengalaman yang ada ini menjadi produk yang akan kita sajikan nanti menjadi lebih menarik lagi. Tentunya masalah legalitas, memang kita kenapa mungkin dari beberapa teman-teman yang berpikir loh ini belum siap jual kok sudah disondingkan. Padahal ya seperti yang disampaikan tadi sama kalau soal legalitas saat ini memang antriannya cukup panjang karena masa habis pandemi dan PPKM ini ya. Tapi ya itulah, kita mulai bersama dan kita sharing konsepnya bersama-sama, sehingga nanti ya keterlibatan dari kawan-kawan semua ini bisa menjadi ikut terasa memiliki semua ini proyek ini. Itu mungkin saya cuman kasih komen aja. Kemarin perjalanan ke Sukoharjo nih tadi, Solo Baru itu juga ya mulai terlihat ramai Pak. Perjalanan dari ini ke Klaten aja juga sudah cukup ramai ini. Mudah-mudahan benar-benar sudah mulai recovery lah kondisi ini. Ya. Itu aja Pak, Pak Irfan. Komentar dari kami. Ya. Sami-sami. Matur nuwun Pak Irfan. Jadi memang pola yang kita bangun komunikasi ini, saya ingin karena saya seorang marketing juga, saya menempatkan marketing itu bukan garda depan yang tanda kutip hanya menerima barang jadi, tidak, tapi justru berpikir bersama mulai dari penciptaan produk tersebut. Hanya dilala saya pernah menjadi sebuah konsultan di sebuah apartemen, sebuah kawasan juga di Jabodetabek. Sebagai konsultan kami itu menciptakan produk, Pak. Menciptakan produk itu dari sisi satu misalnya
apa benar luasan apa apartemen itu hanya cukup 21 gitu, atau lebih besar dari itu, atau apa perkembangan terakhir. Dan itu peran marketing yang kita maksimalkan gitu. Karena sebagai garda depan, marketing tahu persis itu kebutuhan yang ada di lapangan. Jadi developer tidak bisa juga dia hanya berdasarkan persepsi dan asumsi, tapi memang sudah, kalau produk ini di pasaran susah juga untuk di sama end user, itu juga menjadi bumerang buat developer. Nah, disinilah kita ngajak teman-teman untuk karena mohon maaf bukan saya juga, tapi pengalaman saya di konsultan di produk-produk di kawasan besar itu, di Kalimantan itu ada sekitar 500 hektar, kalau bisa tergarap 20 hektar, kemudian di Bekasi ada 9 tower, di Bandung dengan kapasitas omset ada 600 miliar dan lain-lain itu. Pola-pola ini sebenarnya pola yang coba saya terapkan di skala kecil, Pak. Mulai dari Banyulangit Land ini. Jadi walaupun kita ngomong tentang 8.000, luasan 8.000 dengan kapasitas produk hanya 70, bahkan tadi ada kapasitas di Kauman hanya 8, saya pikir nggak ada bedanya pola cara menangkap pasarnya gitu. Memang ini butuh edukasi. Karena kalau kita hanya berpikir tentang cash flow, berpikir tentang cash in, penjualan, selling saja, kalau di depan dapat selling, di belakangnya dapat earning itu apa ya? Earning itu mumet, ya percuma, Pak. Gitu. Jadi nggak apa-apa di awal. Yang penting di awal ini tidak terjadi transaksi. Tapi sebagai sebuah wacana boleh dong, boleh. Sebagai sebuah publikasi boleh nggak? Boleh gitu. Sampai dengan itu layak untuk ditransaksikan. Yang salah hari ini kalau kita bertransaksi hari ini. Produk yang belum siap, jangankan ngomong tentang itu ya pasti ini menzolimi konsumen gitu. Itu. Jadi memang ini adalah diskusi terbatas. Diskusi terbatas ini tujuannya kami menempatkan teman-teman marketing sebagai bagian dari proyek tersebut. Mudah-mudahan di belakangnya 8.000 ada 1 hektar di belakangnya, itu menjadi sebuah pengembangan produk. Itu Bapak-bapak semua, tapi alhamdulillah nggak kerasa ini udah hampir imsak. Mudah-mudahan ini tetap berlanjut. Hampir imsak. Tapi ini saya optimis apa yang kita lakukan kemarin di Banyulangit, kalau kemarin pertemuan fisik mungkin juga menjadi banyak juga yang hadir, saya juga teman-teman juga cukup bergairah, kita ngalor ngidur survei, tapi ini kita coba mulai dari komunitas ini dulu Pak. Komunitas Zoom ini, kalau diizinkan, kita bikin rutin 2 minggu sekali gitu, kalau sepakat nanti akan kita agendakan. Mumpung fasilitas Zoom-nya masih free dari In-House Academy. Ini kalau bayar sudah berapa ini? 45 menit ini lumayan, udah lebih nih. Kita gunakan fasilitas itu dan teman-teman... Sudah lebih dari 45 menit Pak nih. Ya, karena kita punya kota cukup besar Pak di In-House Academy. Yang bisa kita pakai untuk ya diskusi semacam ini, bahkan meeting juga. Hanya memang kalau siang, karena penggunaan tidak hanya kita tok banyak sekali, memang secara sinyal agak kurang bagus. Tapi kalau malam ini clear nih, lumayan nih. Ya, termasuk teman-teman jika ingin gathering pun ke office menggunakan fasilitas ini, kita bisa manfaatkan, Pak. Yang penting produknya itu sudah verifikasi dengan baik. Kenapa verifikasi yang 3 ini? Karena memang tahu persis siapa pengelolanya, itu penting buat kita. Karena kalau produknya tidak verifikasi dengan baik juga, itu menjadi bumerang buat kita semua, khususnya si marketing juga. Karena yang dicari nanti bukan developernya siapa, tapi yang jual siapa nanti. Yang jual bisa Mas Paris, Mas Hari, Mas Danu, Mas Asmat, dan Mas lain-lainnya gitu. Itu. Mungkin kalau ada yang sepakat 2 minggu sekali, bisa angkat tangan mungkin. Siapa gitu kita bikinkan rutin, sehingga komunikasinya bisa lancar. Oh, raise hand. Boleh. Kita bikin 2 minggu sekali ya. Materinya nanti bisa beragam. Bisa beragam. Kita bisa manfaatkan. Ada banyak mentor nanti di In-House Academy yang bisa kita berdayakan.
Oke gitu. Menarik, Bakin. Sebenarnya saya ya melihat ini kan ya kita bersama lah sama teman-teman marketing ya, untungnya memang Bakin memang basicnya dari sisi marketing ya. Cuman kita bareng-bareng kita meningkatkan kapasitas kita bersama, terutama dari sisi yang awalnya tim sales atau marketing ini untuk melihat atau belajar bersama dalam membangun suatu hunian, suatu proyek dari A sampai Z. Jadi di sini kita difasilitasi oleh Indras Academy, kita bisa belajar untuk bagaimana ini step-stepnya itu biar tidak ada yang miss, terutama faktor legalitas ini ya. Dan juga sharing bersama ini ya, harapannya tentunya ya tidak satu arah, artinya dari kawan-kawan dari para tim marketing leader ini bisa juga memberikan masukan-masukan sehingga apa yang kita jual kan nanti ujung-ujungnya adalah trust-nya ada dari garda terdepan ini kan, dari tim marketing ya. Dan beberapa waktu yang lalu kita coba sudah memulai kita baik di Facebook Story atau di mana kita coba angkat dengan kita secara umum, kita pancing untuk rasa penasaran kawan-kawan atau mungkin di grup teman-teman seperti apa kita pancing itu secara umum, kita buka rasa curious mereka terhadap ya keistimewaan Jogja itu sendiri, sehingga kita ya maaf kita linkkan ke kawan-kawan yang ada ini beberapa, mungkin ya sekalian yang mengangkat keistimewaan Jogja itu sendiri bisa dengan tentunya tidak harus saya yang jual, tapi juga kawan-kawan pun bisa saling memberi kontribusi di dalam networknya. Gitu Pak Kin, saya setuju sih kalau memang itu sebagai sarana untuk kita memang benar-benar meningkatkan kapasitas kita masing-masing secara bersama-sama. Atau nuwun. Ya Pak. Jadi teman-teman kalau mau bayar sebenarnya mahal ini Pak. Saya tahu nih, tapi khusus untuk grup ini bagian dari kami menghargai teman-teman yang akan menjadi garda terdepan di proyek, khususnya yang kita sharing hari ini. Ada Banyulangit Land Sedayu dengan kapasitas 71 unit, sementara ada Kauman Pilit itu ada 8 plus 3, kemudian punyanya Pak Taufik di Green Firdaus Residen di Sulu Mepet Karanganyar Sulu Mepet Karanganyar, ada 16 kapling yang siap huni. Jadi ini khusus untuk komunitas ini, sharing ini kita free kan. Tapi sebenarnya kalau kelas ini saya jual, ya cukup mahal juga gitu. Karena bicara marketing tidak hanya bicara tentang komisinya berapa, lokasinya di mana, cara bayarnya seperti apa, tapi banyak hal. Karena sekarang yang harus teman-teman pahami adalah yang pintar itu sekarang adalah si pembeli, Pak. Pembeli itu dia punya kemampuan jauh di luar kita. Karena dia mengeluarkan uang, entah itu 150, entah itu 1,5 M. Cara berpikirnya sudah sangat berbeda dengan cara kita menjual. Kalau kita menjual, kuncinya kayak cepat closing gitu. Itu prinsip si penjual gitu. Tapi bagi pembeli, enggak. Dia akan mencari referensi-referensi sebanyak-banyaknya. Nah, ini tipikal end user per hari ini. Artinya detail banget dia untuk memutuskan kapan dia harus tanda jadi atau tidak. Beberapa hari yang lalu juga saya membatalkan ada beberapa konsumen juga yang akhirnya ada pembatalan juga. Dan itu juga tidak mudah bagi dia untuk menerima pembatalan. Kenapa? Karena dia memilih produk tersebut sudah dengan pertimbangan A, B, C, D, E gitu. Jadi kalau konsumennya sudah sangat pintar per hari ini, mau nggak mau kita
sebagai penjual ini jauh lebih pintar dari mereka. Tapi intinya bukan minterin, ini berbeda ya, minterin itu. Tapi harus tahu persis kebutuhan mereka itu apa hari ini. Kebutuhannya hanya sekedar hunian, kebutuhannya hanya untuk investasi, hanya untuk gengsi, atau hanya untuk apa gitu. Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Dan caranya yang penting, caranya masuk ke Kubangan ini siapa gitu. Konsumen kita itu siapa gitu. Nah, adanya di mana gitu. Di mananya itu harus sering-sering men-trial, harus sering-sering mencoba masuk ke kubangan-kubangan mereka. Nggak bisa dengan cara-cara, mohon maaf ya, kadang-kadang hanya sekedar masang iklan di OLX, hanya masang iklan di rumah 123, itu sifatnya pasif. Itu bagian dari salah satu channel saja, tapi channel-channel lain harus diaktifkan. Ada channel di medsos, ada channel di marketplace, tapi channel lain di situ ada banyak hal lah gitu. Apalagi produknya sudah sangat spesifik, misalnya kayak di Firdaus, kayak di Kauman, kayak di Banyulangit Dayu ini dia lebih ke resort. Jadi orang-orang yang memang harapkan segmennya middle up. Nah, middle up ini mereka lebih sangat lebih sangat memahami kebutuhan produk mereka itu tentang apa. Saya pikir itu hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat. Mohon maaf atas segala perubahannya. Saya beri kesempatan terakhir, mungkin ada yang pengen bertanya. Kalau tidak, nanti kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita catat ya, 2 minggu ke depan menjadi sebuah kegiatan rutin kita untuk sama-sama berdiskusi. Konsepnya diskusi aja. Jika ada yang lebih dari situ, kemudian bisa kita gunakan ini juga sebagai media kita, ada produk dari teman-teman developer bisa disambut baik sama teman-teman marketer di lapangan. Ada pertanyaan sebagai penutup? Monggo, Pak Topik, memberi waktu. Timeline siap jual kapan, Pak? Gitu. Oh, dari Mas Eki. Ya, Pak Eki. Mudah-mudahan bulan Oktober ini masih ada 2 minggu sudah sampai notaris semuanya, Pak. Khusus untuk Sedayu, Pak ya. Kalau untuk Sedayu, mudah-mudahan Oktober ini sudah masuk notaris semua. Dan yang kalau ke Pemda syaratnya simple, hanya ketika berkas sudah siap semua pasti akan dia running di situ. Tapi yang jelas dia dalam bentuk PT, Pak. Kenapa PT? Karena memang secara legalitas perizinan untuk kapasitas sebesar itu tidak bisa perorangan. Kalaupun bisa, pasti ada cara lain yang menurut saya tidak aman dan tidak amanah juga. Kita memulainya dengan cara benar saja. Jadi kita PT-kan itu lahannya, karena ada 3 bidang yang terpisah. Jadi nggak bisa kita juga potong-sepotong. Jadi kalau dihitung timeline, mudah-mudahan Pak, 3 bulan itu sudah kelihatan bentuknya. Mudah-mudahan. Secara umum, baik legalitas maupun fisik. Kalau di lapangan, nanti kita share juga di Gmap-nya. Teman-teman, di lapangan tersebut masih ada pos ronda di depan. Pos ronda ini pemiliknya adalah Pak RT yang juga tanahnya kita gunakan untuk coupling terdepan. Jadi, jalan depan itu 8 meter, Bapak. Jadi cukup besar. 8 meter. Jadi, jalan utamanya itu. Jadi di lapangan masih belum, secara fisik belum ada action, tapi setelah nanti legalitas ini di notaris sudah terkumpul semua, mungkin di awal-awal ada pemotongan, bukan pemotongan tumpeng, Pak, pemotongan pohon. Pohonnya gede-gede loh, Pak. Siapa yang mau beli pohon? Sana boleh nanti, untuk bikin kusen atau lemari itu. Banyak banget. Gitu, Pak Topik, ada kata penutup, Pak? Udah, Pak. Tetap semangat aja lah. Bismillah. Oke, siap. Marketing kudu semangat. Terus, jadi gitu ya informasi malam ini. Terima kasih buat Bapak-Bapak semua. Ada informasi 3 tadi terkait dengan produk. Ada Banyulangit Land Sedayu 71 unit. Harga mulai 195 juta. Ada Kauman Pilit tadi. Kauman Pilit di yang paling dekat tuh Sedayu PLN. Satunya di Minggir. Harga mulai 399. Kapling terbatas. Ada 16 kapling siap bangun di Solo Mepet
Karanganyar mepet Hulu. Tepatnya di Klodran, ke utara dikit itu. Ke barat dikit ya. Ke timur apa ke barat ya, lupa saya. Timur dikit. Timur, ada ke timur ya, ke timur. Timur lurus kan terus tembus Sumber ya itu. Iya, betul. Iya, iya. Itu di pinggir jalan dia bagus banget, ada 16 coupling ready stock, couplingnya legalitas sudah siap semua. Sebagai informasi saja, produk-produk ini sudah kita soundingkan ke satu bank syariah Indonesia, kemudian ada Kospin Jasa juga sudah kita soundingkan, dan mudah-mudahan nanti ada beberapa teman-teman di pihak keuangan yang juga yang bisa kita soundingkan. Intinya hanya untuk mengkonekkan bahwa produk ini ada yang lagi persiapan, ada juga yang siap aktif gitu Pak. Mudah-mudahan nanti kalau bisa yang untuk yang di Klodran ya tadi, yang di Solo tadi, kalau bisa sih saya mau paketnya itu tanpa DP langsung cicil Pak. Kalau bisa. Nah, ini lagi disondingkan dengan para pihak juga untuk khususnya di lembaga keuangan. Saya pikir itu dari kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk informasi selanjutnya, untuk brosur lain-lain semua link biar nanti tidak cerai-berai posisinya akan kita pull ke Host Academy Telegram ya Pak ya. Nanti di situ ada kita pull semua produknya di sana itu semua. Saya pikir gitu aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin live Pak. Waalaikumsalam, izin live juga.